Perkenalkan, nama saya Rafa Mianira dengan NRP 113. Perkenalkan, nama saya Reza Bianda Azhara, NRP 11230400402. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Hassani, hitung usul NRP 11 Perkenalkan, nama saya Guru Lavandi dengan NRP 123040038. Perkenalkan, nama saya Mufaroha dengan NRP 113304029. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahma, NRP 113404004. Merancang dan mengelola layanan. Nah, sebelum masuk ke materi, buat kalian nih yang suka nyemil, kita punya banyak aneka jajanan yang sangat pas di kantong pelajar. Kalian bisa cek Shopee kami, Sambelin dan Sitoys. Selain jual jajanan, kita juga ada jual flashcard yang cocok banget untuk proses belajar anak. Yuk kepoin Instagram kami @sambelin and @sitoys_. Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Barang adalah hasil produksi yang dapat ditukarkan dengan barang lainnya. Perbedaan barang dan jasa. Pertama, sifat. Barang memiliki sifat berwujud dan dapat dilihat atau dimiliki secara fisik. Sebaliknya, jasa tidak berwujud. Kedua, produksi dan konsumsi. Barang diproduksi dulu sebelum dijual, sedangkan jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, ada penyimpanan dan transportasi. Barang dapat disimpan dan diangkut ke suatu tempat, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Yang keempat, ada variabilitas. Barang memiliki konsistensi dan keberagaman yang rendah, sedangkan jasa memiliki konsistensi dan keberagaman yang tinggi. Yang kelima, ada kualitas. Barang dapat dievaluasi sebelum dibeli, namun kualitas jasa sulit dievaluasi sebelum berpengalaman secara langsung. Keenam, milik. Barang dapat dimiliki secara penuh setelah dibeli, namun berbeda dengan jasa yang hanya mendapatkan manfaatnya. Strategi penawaran layanan. Strategi penawaran layanan sangat penting bagi keberhasilan bisnis karena membantu menarik, mempertahankan, dan memuaskan pelanggan. Berikut adalah 5 kategori penawaran. Yang pertama ada barang murni berwujud. Barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam tanpa layanan pendamping. Yang kedua ada barang berwujud dengan layanan pendamping. Barang berwujud seperti mobil, komputer, atau ponsel yang disertai oleh satu atau lebih layanan. Biasanya semakin canggih teknologi produk tersebut, semakin besar kebutuhan akan layanan pendukung berkualitas tinggi. Selanjutnya ada hibrida. Penawaran, seperti makan di restoran, yang terdiri dari bagian-bagian dan layanan yang setara. Orang datang ke restoran untuk makanan dan proses penyajiannya. Yang keempat adalah layanan utama dengan barang pendamping dan layanan minor. Layanan utama seperti perjalanan udara, dengan layanan atau barang pendukung tambahan seperti makanan ringan dan minuman. Yang terakhir adalah layanan murni, terutama layanan yang tidak berwujud seperti penitipan anak, psikoterapi, atau pijat. 4 karakteristik pelayanan jasa. Pemasar layanan harus mampu mengubah layanan tidak berwujud menjadi manfaat nyata dan pengalaman yang terdefinisi dengan baik. Tidak terpisahkan. Barang fisik produksi kemudian diinventarisasi lalu didistribusikan yang kemudian dikonsumsi. Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Variabilitas. Kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan kepada siapa jasa sangat bervariasi. Perishability. Jasa tidak dapat disimpan sehingga daya rusaknya dapat menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Realitas layanan baru. Realitas layanan baru atau New Service Reality mengacu pada perubahan dalam cara layanan disampaikan dan dijalankan sebagai respon terhadap tren, teknologi, kebutuhan pelanggan, atau faktor lain yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Adapun beberapa panduan pada realitas layanan baru seperti berikut. Yang pertama, keunggulan pemasaran dengan layanan memerlukan keunggulan dalam bidang luas, seperti pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Kedua, praktik terbaik perusahaan jasa teratas. Dalam mencapai keunggulan pemasaran dengan pelanggan mereka, perusahaan layanan yang dikelola dengan baik membagikan konsep strategis, secara komitmen manajemen puncak terhadap kualitas, standar tinggi, tingkat keuntungan, dan sistem untuk memantau kinerja layanan dan keluhan pelanggan.
Ketiga, membedakan layanan. Pelanggan yang melihat suatu layanan sebagai relatif homogen, kurang peduli tentang penyedia daripada tentang harga. Keunggulan pemasaran memerlukan pemasar layanan untuk terus-menerus membedakan merek mereka sehingga mereka tidak dilihat sebagai komoditas. Kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan merupakan tujuan penting setiap organisasi yang bergerak dalam industri jasa. Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan. 1. Memahami kebutuhan pelanggan. 2. Fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan. 3. Sistem pengukuran dan umpan balik. 4. Standar dan prosedur yang jelas. 5. Inovasi dan pengembangan produk. 6. Pemecahan masalah dan penanganan keluhan. 7. Budaya pelayanan yang kuat. Peningkatan layanan. Berikut bagaimana pemasar barang meningkatkan layanan dukungan pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan, di mana mereka khawatir tentang keandalan dan frekuensi kegagalan, waktu henti, dan biaya di luar saku. Yang kedua, strategi layanan pernah jual, di mana terdapat evolusi layanan pelanggan. Produsen memulai dengan menjalankan departemen suku cadang dan layanan mereka sendiri. Dan juga terdapat imperatif layanan pelanggan, di mana produsen peralatan harus memikirkan cara menghasilkan dengan cepat karena pilihan layanan pelanggan meningkat dengan cepat. Kesimpulan. Proses penting yang dikenal sebagai desain dan manajemen layanan mencakup perencanaan, pengembangan implementasi, dan pemeliharaan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Analisis pasar dan menentukan kebutuhan dan harapan pengguna merupakan langkah awal. Faktor seperti efisiensi, efektivitas, dan kemudahan penggunaan harus dipertimbangkan saat mendesain layanan. Manajemen layanan perlu evaluasi terus-menerus, pengawasan kinerja, dan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan pasar. Agar layanan berkualitas dan berkelanjutan, butuh kolaborasi tim yang efektif dan penggunaan alat dan teknologi yang tepat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.